Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah lebar 5 meter yang penataannya pintar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo Kak Ica. Halo. Mas Putra, apa kabarnya? Baik, selamat datang di Living at 17. Ya, tetangga online udah kenalan tadi sama Mas Putra dan kita sekarang lagi ada di rumah at 17. Betul. Yang lebarnya 5 meter. 5 meter lebarnya. Luas tanah lebar 5 meter, panjang berapa, Mas? Panjangnya 15 meter. Itu berarti berapa? 75? 75, benar. Oke, kalau luas bangunan? Terus bangunnya sama, 75 juga. Sama. Ada berapa lantai, Mas? 2. 2. Cakep ya tetangga. Nanti kita bakal lihat dalamnya yang inspiring banget. Sementara kita bahas depannya nih. Di bagian depan ada ubahan apa nih, Mas? Ubahan paling cuma ganti tanaman aja sih. Tadi ada full tanaman dari developer, cuma kita ganti batu sama kalate aja. Oh, jadi taman kering gitu konsepnya? Jadi taman kering, benar. Kalau kanopi bawaan atau? Kanopi enggak, pasang sendiri, benar. Oh, pakai apa nih, Mas? Holo sih harusnya ya. Oh iya, finishing warna hitam. Finishing warna hitam. Penutupnya? Penutupnya Alderon. Oke, pakai atap PVC ya tetangga. Iya, benar. Terus ini ada rantai buat apa nih, Mas? Nah, rantai tadinya buat jalur air. Cuma kayak lebih estetik aja jadinya pakai rantai sih. Cuma kayak agak salah sih, harusnya pakai bahannya jangan yang besi berkarat. Tapi kalau zaman dulu pakai yang besi gini, Mas. Iya, dulu sekarang besi. Plastik ya? Plastik ada yang plastik. Jadi pilih yang plastik kalau kalian nggak suka karatnya. Tapi kalau suka karatnya, cakep aja kok ini. Iya. Lebih kelihatan ngeni gitu ya. Iya, benar-benar. Ini pakai talang air dia tetangga, jadi kanopinya nggak ngucur ke depan, jadi tetap kering di depannya nih. Oke, untuk carport ada ubahan nggak nih, Mas? Enggak ada. Ini bawaan developer semua ya. Di depan sini ada teras yang nggak terlalu besar tetangga, tapi ini bikin rumahnya jadi kelihatan lebih tinggi ya, karena lebih tinggi dari jalan. Selain itu carportnya juga agak tinggi juga. Nah, di depan sini ada apa aja, Mas? Iya, sebenarnya ini lebih ke tempat sepatu aja sih kalau mau pergi nanti ngambil sepatu di sini. Cuma ini bangku buat ganti sepatu. Oh, buat pasang lepas sepatu ya? Iya, sisanya ini ya peralatan cuci mobil. Pintu, jendela? Itu bawaan developer semua. Masih bawaan? Bawaan semuanya. Oh, termasuk topi-topian ini ya? Topi-topian juga sama. Ini materialnya engineering door? Harusnya ya. Iya, dengan kusen jendela ya, dengan aluminium tetangga. Oke, ngomong-ngomong mumpung kelihatan nih, saya jarang nanya pertanyaan ini. Listrik bawaan berapa? Listrik bawaan 2.200. Udah dinaikin belum? Udah dinaikin. Jadi 5.300. Jadi 5.300. Bener. Oh, nanti kebutuhannya macam-macam ya di dalamnya. Iya. Kita lihat sama-sama. Boleh, Mas? Boleh, silakan. Yuk. Permisi. Iya, Mas silakan. Wow, begitu masuk, ini langsung kita ketemu area open space. Ada apa aja di sini, Mas? Ini sebenarnya living room aja sih. Semuanya ini beli furniture jadi semua. Oke. Kayak kabinet, rak TV, sofa ini semua jadi semua. Paling ini kayak tambah ada beberapa aksesoris supaya nggak terlalu kosong banget sih. Kayak ada cermin, tanaman. Di sini apa nih? Di sini sebenarnya lebih ke peralatan yang kayak mau kita langsung bawa gitu, kayak ID card kantor, kunci mobil, semua ngambil di sini, topi. Sebelum keluar ngambil kunci-kunci, topi segala macam. Betul, betul. Dan di sini kayak buat ngaca sebelum keluar. Betul, cek outfit. Check outfit. Nah, di bagian dalam ada ubahan apa lagi nih, Mas? Ubahan living room nggak ada sih, paling lebih ke tadinya ini posisi kabinet ini bawaan developer tuh dapur. Iya. Cuma kita pindah dapur ke sebelah sana. Oke, dapurnya juga cakep tetangga. Tapi sebelum dapur kita bahas ini. Ini tema interiornya apa, Mas? Kalau istri bilang sih jatuhnya modern mid century ya. Oke, modern mid century kelihatan ya tetangga, warna-warnanya berani dan ini anak muda banget ini. Nyaman banget. Ini lampu-lampu ini sebenarnya nggak perlu dinyalain ya, cuma karena tadi saya minta supaya kelihatan nih kalau malam pencahayaannya seperti apa. Kalaupun nggak dinyalain ini udah cukup terang tetangga karena pencahayaannya ada dari depan dan dari belakang. Ini lebar 5 meter, panjang 15 meter, masih ada space yang cukup besar di bagian belakang sana. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, jadi ini living yang nyaman banget. Ini sofanya juga beli jadi berarti? Beli jadi. Ini bahannya kayak celana itu, Mas? Cordura ya? Cordura? Iya. Oh, untuk ceiling-ceiling dia ada ubahan nggak, Mas? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Emang bawaan developer kayak gini semua. Oh, iya.
Oke, cakep nih. Dan di sampingnya ada meja? Ini aku kurang tahu sih nama mejanya. Cuma emang kita nyari meja yang ukurannya nyesuaiin ruangan ya. Akhirnya dapet yang di diameter 90 cm. Ini kita jatuhnya thrifting sih, ini barang bekas. Oh iya ya. Thrifting di mana, Mas? Ini waktu itu di sekitaran Tebet kalau nggak salah. Oh, masih ada ya? Masih ada. Kayak biasa tempat jual-jual kursi kantor, meja kantor. Nah ini belinya di tempat kayak gitu. Oh, yang dekat Manggarai itu, Bun? Iya benar. Benar. Kursi kantor, meja kantor. Iya, benar-benar. Dan ini biasa hari-hari dibuat meja apa? Makan. Meja makan ya? Meja makan. Kadang kalau lagi kerja di rumah, kerjanya di sini juga. Ini bisa kapasitas 4 ya, walaupun nggak terlalu besar, diameternya 90 cm, tapi karena bentuknya bulat, jadi bisa 4 nih. Bisa 5 juga, tapi lumayan mesra jadi. Betul. Di sebelah sini ada apa nih? Pajangan. Jatuhnya ya benar pajangan. Buat naruh semua pajangan, sama di sini ada kayak storage buat kayak nyimpen barang-barang yang nggak enak dilihat lah. Oh iya, tapi ini beli jadi ya, Mas? Ini jadi bener. Ada yang jual jadi gini? Ini jatuhnya semi custom sih harusnya. Jadi ini namanya modul lock. Jadi mereka tuh kayak dirakit gitu modelannya, kayak puzzle lah jatuhnya. Jualnya per modul? Betul. Tapi kalau lo order harus ya satu set gitu. Order satu set. Ada minimalnya nggak? Nggak ada sih Nggak ada. setahu aku. Jadi minimal segini satu kali. Iya. Gitu ya? Nanti tetangga kalau yang mau nanya-nanya soal furniture ini bisa langsung di-upload ke Instagramnya aja atau ke TikToknya aja ya. Nanti saya spill di akhir tayangan. Nah ini kan open space ya, jadi ada living, dining, kitchen. Ini semuanya satu kesatuan yang cakep banget menurut saya. Mas Ukta, ceritain dong dapurnya gimana nih? Ya, jadi sebenarnya yang tadi aku bilang, kita rombak semua dapurnya, kita pindahin ke sebelah sisi sini. Jadi kita ngorbanin satu ruangan kamar di bawah jadiin dapur. Oh, jadi ini dulunya kamar? Tadinya kamar, Existing-nya? benar. Oh ini nih. Makanya masih ada apa namanya, fondasi-fondasinya, betul. Ini ada strukturnya, tetangga kelihatan nih. Ini ngapa nggak ditutup, Mas? Takut sih sebenarnya. Bercanda, Mas. Kirain buat apa? Buat mengenang gitu. Takut sebenarnya. Oke, dapurnya sekarang pindah ke sini, dan ini salah satu dapur mungil terkece juga yang pernah saya lihat ini. Warna-warnanya juga vibrant. Gimana, Mas? Temanya, Mas? Ya sebenarnya tadi dibilang sih temanya tuh lebih modern mid century kan. Cuma emang semua itu berawal dari dapurnya ini. Jadi semua renovasi itu datangnya dari dapur. Tapi jadinya tuh semua warna yang lainnya tuh jadi ngikutin. Jadi awalnya tuh ya ini dapurnya karena warna-warni, jadi semuanya juga warna-warni. Lanjutin. Oh, berarti saya bayangin awalnya ngerenov dapur. Betul. Dengan dekorasi desain seperti ini. Iya, kemudian living juga jadi begini. Betul. Turunannya gitu ya? Betul. Kamar pun juga warna-warnanya juga ngejar semua. Oke. Inspirasinya dari mana nih, Mas, waktu itu? Ini istri sih sebenarnya. Dia nyari dari Pinterest. Kirain memang suka warna-warna kuning, biru gitu. Tadinya tuh dapur mau kayak warna-warna sage green gitu. Cuma kalau lama-kelamaan kayak flat aja. Jadinya kita coba ganti warna yang lebih cerah lah. Good point, Mas. Ini 2025 kayaknya harus move on dari warna sage green. Oke, material dapurnya top table pakai apa nih, Mas? Top table ini jatuhnya solid surface. Motif Terrazzo. terrazzo. Ya, tetangga. Dan ini backsplash-nya pakai keramik kayaknya. Iya benar. Motifnya mosaic tiles. Oke, dan di sini di atasnya ada ambalan terbuka, jadi ini nggak full kabinet tertutup ya. Di atasnya ini masih dibikin terbuka. Ini bisa buat naruh-naruh juga dan bisa buat pajang-pajang juga. Sementara kabinet tertutupnya ada di bagian bawah. Benar. Pakai apa nih, Mas? Itu harusnya plywood. Ini HPL, lapis HPL. Oh, lapis HPL. Ini juga kuning. HPL. Betul, lapis HPL semuanya. Oke, nanti yang pengen tahu kode warnanya bisa japri lagi. Jadi di sini fungsinya dapur beneran ya. Ini ada kompor, preparationnya bisa di sini, dan di sana ada kitchen sink. Ini pencahayaannya kalau malam begini aja ya. Ini saya tebak jarang dinyalain yang atas. Betul banget. Karena udah cukup dari yang di sini sih. Dan ini untuk penghawaan, nah nggak usah khawatir tetangga, karena dulunya kamar ya, jadi dia pasti punya Ada penghawaan jendela. keluar tuh. Ada jendelanya ke samping. Menarik, Mas. Nah kalau karpet-karpet ini biasanya dibuat apa sih, Mas, kalau di dapur? Nggak ada sih sebenarnya, cuma kayak lebih biar beda aja feel-nya. Oh, biar beda feeling. Emang iya, Mbak Ica? Nggak bercanda. Oke, tinggi ceiling inget nggak, Mas? Berapa nih? Wah, ini kayak sekitaran 3 meter lebih sih harusnya. Meter lebih ya. Oke, Standarnya sih gitu sih. Oke, sekarang kita mau bahas area outdoor-nya. Barusan kita lihat indoor-nya. Oke. Nah, di belakang sana masih lega banget tetangga. Rumah lebar 5 meter loh. Nah, ini biasanya dibuat apa nih, Mas? Area ini, Mas? Ini buat duduk-duduk sore aja sih. Buat ngopi-ngopi. Bener. Ini ya, buat nyantai-nyantai di luar rumah gitu. Benar. Tapi nggak perlu di depan, tetap private. Jadi ada taman di bagian belakang, dan ini juga tamannya taman kering nih.
Yep. Decking pakai apa, Mas? Kalau nggak salah namanya serasah, dia yang jadi dari plastik sampah gitu. Oh iya, dari limbah daur ulang plastik Benar, nih benar. biasanya nih. Dan ini pemasangannya juga mudah. Gampang. Ya, jadi kalian tinggal ukur aja bentangannya atau bidang yang ingin kalian pasang berapa. Nanti tinggal di plek kayak puzzle. Kalau perlu ngecilin tinggal dipotong aja karena ini ada joinnya. Bisa dipotong dengan mudah. Dan ini ada bench bawaan atau renovan? Enggak, ini renov. Relevan nih. Ini benchnya terkesan melayang ya tetangga, dan di belakangnya ada apa namanya? Kalatea. Pohonnya kaletea. Benar. Ini planter box. Nyaman banget ini, Mas. Asik, Mas. Dan di sini ada mesin air ditutup dengan pohon. Jadi untuk ada kamuflase ya. Jadi nggak perlu semuanya dirumahin gitu ya. Iya. Cukup dikasih tutupan seperti ini juga udah cukup, karena kan yang biasanya kesini kalau nggak keluarga deket ya keluarga inti aja ya. Benar. Ini kebetulan aja nih tetangga online bisa lihat tuh perpipaan segala macam. Nah, ini filter apa, Mas? Ini sebenarnya buat filter air sementara sih. Karena kan kita baru pindah banget. Rencananya tuh mau pakai filter yang gede langsung. Cuma ya kita nyesuaiin budget, jadi kita pakai ini dulu. Oke, airnya sumbernya pakai apa, Mas? Sumur air tanah. Air tanah ya? Masih air tanah. Ini filternya ada 3 kali tetangga. Nanti katanya mau diganti yang lebih besar ya. Betul. Nah, di belakang sini ada apa lagi? Ini sih lebih ke, tadinya ini tuh lebih buat kamar ART sama kamar mandinya. Cuma karena nggak ada, jadi kita manfaatin buat gudang penyimpanan sih. Sementara ini jadi gudang nih, karena kalau difungsikan jadi kamar ART juga masih enak banget karena ini dapat pencahayaan dan mengawan keluar ya, ada jendelanya, masih nyaman juga, punya kamar mandinya sendiri, ART. Berarti cuci jemur di sini, Cuci jemur sini bener. di sini juga ya? Nggak ada mesin cucinya, Mas? Nah itu, karena baru pindah banget. Kirain kucek-kucek. Belum. Hebat tuh. Oke, di sini ada topi-topian juga nih tetangga. Jadi ya bisa buat naruh outdoor AC atau ya bisa juga buat menghalangi tampias ke bagian jendela. Enak ya kalau punya area terbuka di belakang rumah gini. Jadi penghawaannya bisa jadi enak banget ke bagian dalam. Boleh kita lihat lagi dalamnya, Mas? Silahkan. Nah, saya tadi belum nanya, Mas. Lantai pakai apa? Lantai ini granit sih, kita ganti. Semuanya. Semua lantai bawah semua kita ganti. Lantai satu aja. Lantai satu aja bener. Oke, pakai granit tile motif semen ya. Motif semen. Yang teksturnya matte nih saya rasain. Ya, Ah, tadi kita udah lihat apa itu kamar mandi ART kan punya sendiri. benar. Kalau kamar mandi tamu ada nggak? Kamar mandi tamu jatuhnya di sini sih. Ada di sini. Iya. Oh, ini nih tetangga. Ini masih bawaan developer, cuma kita tambahin aksesoris aja sih sebenarnya. Oke, jadi ini posisinya ada di bawah tangga nih. Aksesoris apa, Mas, yang ditambahin, Mas? Ini lebih kita tambahin ada ambalan aja sih, rak ambalan buat nyimpen-nyimpen. Ada ambalannya tetangga, dan ini keramiknya udah cukup tinggi ya sampai atas. Ini udah bawaan juga ya? Bawaan semuanya. Bukan. Jadi ini nyaman tetangga kalau keramik tinggi seperti ini. Udah bisa mudah dibersihkan. Karena posisinya di bawah tangga dan ini pintunya warnanya putih ya, cukup. Nggak terlalu apa ya, ketara kalau ini adalah kamar mandi. Oke, sekarang kita mau lihat kamar-kamarnya, boleh? Boleh. Ya, ikutin terus tetangga. Ya, ada berapa kamar total, Mas? Total di atas ada 2. Ada 2. Oke, jadi aslinya ini ada 3 ya? Saya 3 di bawah ya bener. 21, atas 2, 3 plus 1. Plus 1 sama kamar ART. Oke, tapi kamar yang digunakan ada di lantai 2 semua. Bener. Nah, pertama kita melihat kamar apa dulu nih? Ini kamar anak. Oke. Wih, permisi. Kamar anaknya. Wah, udah ditempatin ya? Kamar udah ditempatin bener. Luar biasa, udah berani tidur sendiri. Udah diajarin tidur sendiri bener. Luas berapa nih, Mas? Ini tadi sekitar 3,2 kali 2,5 lah. Oke, untuk lantai bawaan atau? Bawaan semua. Kalau di atas masih bawaan semua. Gila nital ya. Ukuran 60 kali 60 dan ini yang glossy. Terus sih. Yang licin. Dia dapat pencahayaan dan penghawaan ke taman belakang tadi itu. Cakep, Mas. Rencananya mau diapain nih nanti? Paling lebih dihias aja sih sebenarnya. Kayak mau diganti warnanya, dekorasi-dekorasi buat anak lah. Udah mulai sih tuh kelihatan. Bentar gulingnya. Metal guling, boneka, stiker-stiker. Oh iya udah. Karpet. Oke. Pelan-pelan. Di atas ada 2 kamar, 1 kamar mandi berarti? 1 kamar mandi, benar. Oh, di mana tuh, Mas? Kamar mandinya di sini. Oh, ini kamar mandinya nih. Jadi ini kamar mandi sharing atau kamar mandi anak? Jatuhnya sharing. Sharing ya? Jadi ada closet dan shower tetangga. Dan masih bawaan kayaknya? Masih bawaan semua. Sekarang kita melihat kamar kedua alias kamar tidur utama. Wah, terang sekali. Mantap. Isi ya, Mas? Silakan.
Oke. Nah, kalau di kamar tidur ini apa aja nih Mas yang udah diubah atau direnovasi? Sebenarnya nggak ada yang dirubah, cuma tambahan-tambahan furniture aja sih. Kayak lemari baju ini ya? Ya lemari baju, sama paling dipannya disesuaikan. Kayak kita masih butuh banyak ruangan kan, jadi kita pilih yang ada lacinya. Oh iya, ini ada ya? Laci di sebelah sisi kanan, Oh iya, sisi kiri. Custom atau beli jadi? Custom, Custom. Kalau lemari terbukanya beli jadi ya? udah jadi. Benar. Oke. Kenapa Mas pilih lemari terbuka dibandingkan lemari tertutup? Lebih biar kan rumahnya nggak terlalu besar kan ya. Kalau yang tertutup kayak kelihatannya jadi sempit. Jadi kita semua itu jadi yang terbuka sih. Oh, oke. Iya. Dan ini juga area private juga ya, tetangga yang masuk sini ya penghuninya aja. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau untuk gantung pakaian. Dan ini dapat bukaan atau jendela ke bagian depan nih. Benar, ke bagian depan. Ini jam berapa ya? Hampir jam 10. Cahayanya enak banget tetangga. Full. Ini pintu kemana Mas? Pintu ke balkon sih. Ada balkonnya? Ada balkon, cuma kita jarang banget keluar sih. Nggak kepake sebenarnya jatuh ya. Oh ya, developer tolong ya kalau bikin balkon di depan pertimbangin lagi. Lebih baik kasih kamarnya aja yang gede ini ya, ketutup gitu. Jadi nggak usah dikasih balkon. Iya, Ya kan? bener. Kalau ini jendela dimajuin, gantiin balkon kan kamarnya lebih luas. Lebih luas sebenarnya. Iya, karena nggak semua orang pakai balkon di bagian depan. Boleh saya lihat Mas? Boleh sih. Kotor banget tapi. Nggak cuma penasaran Mas. Boleh. Oh iya. Tuh tetangga jarang dipakai kalau balkon depan gini mah. Apalagi di belakangnya kamar. Mending jadiin ruangan aja, ditutup gitu. Jadi kamarnya terasa lebih gede. Ya, nggak perlu balkon depan. Kecuali balkon belakang mungkin masih ada yang suka ya. Iya, bisa. Lebih enak lagi soalnya buat ngopi-ngopi. Luas kamar berapa Mas? Kurang lebih mirip sih kayak 3,2. Cuman ini lebih lebar lagi, kayak lebar sama sekitar 3,3an juga. Mirip-mirip lah. Oke, jadi benar-benar rumahnya compact ya tetangga. Lebar 5 meter, panjang 15, luas bangunan 75, luas tanah 75. 2,75. Nah, tadi saya dapat info juga katanya rumahnya baru ditempatin beberapa bulan. Dan sekarang saya mau nanya soal renovasi atau ngisi rumah nih. Boleh. Boleh? Ikutin terus tetangga. Ya, tetangga masih di Living at 17 bareng Mbak Ica dan Mas Putra. Dan kita masih punya beberapa pertanyaan. Nah, tadi kan cerita kalau baru beberapa bulan nempatin rumah ini. Benar. Udah kira-kira berapa lama dan apa waktu itu yang memutuskan untuk langsung direnov? Jadi sebenarnya nih kita serah terima tuh udah di 2023, tapi kita masih butuh renovasi lagi karena kita ngerasa, karena tadi bilang di bawah itu ada ruangan jadi kelihatannya sempit banget. Terus kita juga masih punya anak kecil kan, jadi kayak biasa suka lari-larian gitu. Nah itu akhirnya kita bongkar lah, kita bobok ininya. Jadi semua prosesnya itu lumayan cukup lama sih, sampai tengah tahun 2024 baru selesai. Itu selesai sama semua ngisi kayak kabinet, kitchen set kayak gitu. Bayangan saya ketika awal beli rumah nggak langsung ditempatin. Nggak langsung tempatin. Oh, direnov dulu. Direnov dulu, benar. Lumayan lama. Cukup 1 tahun lah. Lumayan. Sambil jalan berarti ya? Sambil jalan, benar. Sambil jalan kita ngisi pelan-pelan. Oke, ngisi rumahnya. Betul. Ngisi tabungannya. Betul. Oke, jadi ketika udah ready, kira-kira udah suka, sesuai baru pindah. Betul. Nah, apa aja waktu itu tantangannya ngerenov rumah bawaan jadi seperti ini? Ya pertama kita nyari desain interiornya ya. Iya. Istri akhirnya nyari-nyari yang sesuai seleranya dia, akhirnya udah ketemu. Namanya itu Studio Marka. Jadi ya sesuai sama tone warna yang istri mau, warna-warna cerah-cerah gitu. Dan mereka juga kebetulan lagi ngerjain project yang warnanya cerah-cerah juga. Jadi pas banget masuk. Oke. Terus yang milih warna siapa Mbak? Dari studionya atau dari Mbak Ica dan? Yang pilih warna dari akunya dulu. Paling aku pertama ngecek dulu di searching kayak Mid Century itu warnanya seperti apa sih kayak gitu. Cuma pas ngelihat si Studio Marka ini kok kayaknya warnanya sesuai nih sama yang aku mau nih, tone warnanya kok sesuai. Akhirnya kita coba hubungin Marka. Kita mau kasih tahu warnanya Mid Century dengan referensi warnanya seperti ini, lalu sama Marka dikasih warna seperti ini, biru dan kuning sih. Terus kebetulan lucu juga ya warnanya gitu, lebih jadi kelihatan cerah sih rumahnya. Iya sih, gitu. Kelihatan cerah ya. Jadi kelihatan lebih playful, Iya. menyenangkan di tiap sudutnya ya. Warnanya pilih sendiri waktu itu berarti? Warnanya Apa pilih dari sendiri. mereka? Kita ngasih referensinya dulu nih, kita mau seperti ini, nanti dari Marka baru yang ngasih tahu seperti ini gitu. Oke, waktu itu proses renovasi sekitar 1 tahunan. Sambil nyari, sambil build gitu. Oke.
Kemudian ada tantangannya nggak nih? Tinggal di rumah lebar 5 meter mungkin? Ya sebenarnya lebar 5 meter tuh jatuhnya nanggung sih sebenarnya. Cuma karena kebetulan panjang ke belakang jadi ya sebenarnya jadi nggak masalah. Karena lumayan juga tamannya masih lega, terus karena ini juga dibobok juga jadinya juga lebih lega juga living roomnya. Oke, jadi karena nggak keberatan dengan lahan yang memanjang ya? Iya. Atau malah sukanya memang yang narrow memanjang gini? Sebenarnya lebih suka yang lebar sih, kayak kelihatan lebih luas gitu kan sebenarnya. Cuma ya kebantu karena tanahnya lebih luas juga di sini. Ya sih, kalau memanjang tuh bisa membagi ke belakang ya. Kalau melebar tuh ya baginya ke samping, tinggal disesuaikan aja mana yang lebih disuka. Tapi kalau memang biasanya sih kalau udah suka dengan lingkungannya, ini jadi nomor sekian. Nggak masalah ya? bener-bener. Karena kita juga waktu itu ini kan klaster ada beberapa klaster juga kan. Terus yang kebetulan rumahnya agak lebih luas sesuai kebutuhan kita, ya di sini sebenarnya. Makanya kita nggak masalah dengan lebar 5 asalkan ya luas tanah jadi lebih besar lah. Kemudian ada tips nggak nih Mas, Mbak, buat tetangga online yang mungkin mau main warna juga nih? Biasanya kan agak jarang nih yang berani main warna-warni gitu. Apa ya, tipsnya mungkin karena ada beberapa nanya juga sih warnanya lucu, bisa jadi inspirasi rumah aku nih. Banyak ada yang nanya seperti itu sih. Cuma paling dari saran dari aku kayak coba searching aja kira-kira apa ya warna yang cocok gitu buat di rumahnya. Karena kan kalau ngisi rumah itu kan kita patokin dulu maksudnya warna apa, lalu yang lainnya juga ngikutin. Maksudnya jangan takut buat mainin warna gitu. Seperti itu sih paling. Dicoba aja? Iya, dicoba aja. Kalau fail? Ulang lagi. Ganti warna lagi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti atau nggak paling ngikutin dari warna turunannya sih. Iya, gitu. Itu paling aman ya? Iya, itu paling aman. Ngikutin warna turunan. Tapi yang ini udah lebih advance. Akhirnya dia tabrak-tabrak kuning, biru, hijau, merah gitu. Udah lebih advance lagi tetangga. Dan mungkin kalau ada yang nanya soal renovasi, biaya renovasi maksud saya. Kira-kira mau di-spill nggak nih? Boleh sih. Sebenarnya kalau renovasi karena prosesnya panjang juga, kayak sekitar di 50-70 kan. 50-70. Iya. Itu renovasi bagian kamar ini jadi dapur ini ya? Semua include semua kabinet sama furniture-nya sih jatuhnya. Oh semuanya? Iya. Wih, lumayan affordable ya. Iya. Merubah rumah bawaan developer standar gitu jadi kelihatan lebih nyaman kayak gini tetangga. Asik-asik. Kemudian kalau ada tetangga online yang mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana nih? Paling nanya ke TikTok aku di Mamaca atau paling ke Instagram kita sih living@17. Oke, linknya udah saya taruh di deskripsi juga ya tetangga. Makasih banyak ini Mbak Ica, Mas Putra ya. Udah mau di home tourin sama kita nih. Buat tetangga online langsung cus ke Instagram atau TikToknya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Gimana nih?